Pokoknya udahlah, jangan Mas gini loh. Satu istrinya Mas Kaisang itu kan hamil udah 8 bulan, kan nggak boleh naik angkutan umum. Masalahnya tuh bukannya nggak boleh di penerbangan umum, nggak boleh terbang. Mau umum, mau pribadi, ya nggak boleh terbang. Kalau udah 8 bulan, itu permasalahannya. Menurut saya aneh itu, Pak. Terus nanti ada yang bilang nggak bisa diusung karena Kaisang bukan pejabat publik. Terus konsepnya gratifikasi. Kalau pejabat negara semuanya mau terima tanda kutip suapan, ya udah kasih anaknya aja. Mas Gibran terkait penggunaan jet pribadinya Mas Kaisang, pripun Mas? Tanyakan Kaisang ya. Tuh, publik menilai anak bungsu Jokowi ini nggak tahu malu. Di saat masyarakat menunggu klarifikasi mengenai jet mewah, Kaisang dinilai tidak peduli. Setelah jet pribadi dicari KPK, masih bisa podcast cengengesan. Luar biasa, ujar salah satu netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Lagi-lagi Pak Budi Ari, Kominfo kita semua, yang selalu mengklarifikasi atas ramenya Gibran dan juga Kaisang. Nah, tadi Gibran sudah kita bahas ya, dan sekarang Kaisang soal jet pribadinya. Ini kenapa ini? Emang wilayah Kominfo ya untuk mengklarifikasi? Mana mengatakan bahwasanya Kaisang itu hanya numpang tempat temennya lah. Belum lagi Erina Gundono yang lagi hamil 8 bulan dan lain sebagainya. Dan yang pasti, alasan-alasan itu justru membuat rakyat semakin muak. Aduh, kacau banget sih ya. Ya, kemarin itu KPK ya yang mengatakan bahwasanya kehilangan Kaisang sehingga tidak bisa dipanggil untuk mengklarifikasi. Justru setelah munculnya Kaisang juga belum klarifikasi. Sampai akhirnya Kaisang kemarin sudah podcast dan juga main bola bersama dengan Gibran. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat rakyat itu semakin jengkel gitu loh. Apa susahnya sih sekedar klarifikasi, menunjukkan bukti-bukti yang jelas bahwasanya itu tidak melanggar gitu loh. Tidak gratifikasi gitu loh. Apa nggak bisa, nggak mampu ya, sehingga harus menyodorkan orang-orang lain gitu yang berpengaruh di negeri ini untuk mengklarifikasi. Oke teman-teman semua, kita lihat ya Kominfo kita dan juga komentar daripada masyarakat Indonesia. Ini dia videonya. Gini, Gratifikasi jet pribadi. nggak ada, dia kan pribadi. Nah itu dari temennya. Ada Jadi cerita nggak Mas? nggak ada, nanti aja. Mas Budi sebagai relawan Jokowi ada cerita nggak? Pokoknya udahlah, jangan Mas gini loh. Satu istrinya Mas Kaisang itu kan hamil udah 8 bulan, kan nggak boleh naik angkutan umum. Satu mana boleh. Bukan masalah naik. Itu alasan penggunaan jet pribadi. Iya, dia nggak bisa, itu anak temennya banyak. kok. Sama kayak saya pinjemin kamu, temen. Apalagi bukan pejabat publik. Bukan pejabat publik. Ya, udah. Pak, yang hukum Bapak gimana? Dari cara bicaranya pun terlihat ya kayaknya kesal sekali gitu. Pokoknya udahlah. Aduh, bingung gue juga sama pejabat-pejabat kita ini, gimana lah ya. Oke, kita lanjut guys. Sebuah klarifikasi diucapkan oleh Bapak Budi Ari, Menkominfo kita. Karena katanya alasan kenapa Kaisang dan Erina naik jet pribadi adalah ini jet pribadi milik temennya, dan Erina katanya lagi hamil 8 bulan sehingga nggak bisa naik penerbangan umum. Dibilang gitu, kan lagi hamil 8 bulan nggak bisa dia naik penerbangan umum. Kalau gara-gara hamil 8 bulan nggak bisa naik penerbangan umum, terus tiba-tiba jadi boleh naik penerbangan pribadi, itu sangat aneh sebenarnya. Masalahnya tuh bukannya nggak boleh di penerbangan umum, nggak boleh terbang. Mau umum, mau pribadi, ya nggak boleh terbang. Kalau udah 8 bulan, itu permasalahannya. Tapi permasalahan yang lebih membingungkan adalah kenapa urusan jet pribadi Kaisang dan Erina ini diklarifikasi sama Menkominfo. Hubungannya apa? Nah, hubungannya apa? Benar nih Bapak Maji, hubungannya apa? Coba kalian jelaskan ya di kolom komentar. Bapak Menteri Kominfo, Pak Budi Ari, ini opini saya. Bapak bilang Kaisang dan Erina sebagai istri tercinta lagi hamil 8 bulan. Jadi diwajarkan untuk naik private jet, punya teman, dan hamil 8 bulan nggak bisa naik pesawat komersil atau pesawat umum. Menurut saya aneh itu, Pak. Terus nanti ada yang bilang nggak bisa diusung karena Kaisang bukan pejabat publik. Terus konsepnya gratifikasi. Kalau pejabat negara semuanya mau terima tanda kutip suapan, ya udah kasih anaknya aja, kasih kerabat. Ada satpam di depan Pak. Untung saya nggak ditangkap.
Aduh, kacau pokoknya ya. Akhir-akhir ini kenapa sih banyak yang klarifikasi tapi nggak sesuai dengan arah tujuannya gitu loh. Kominfo klarifikasi soal Kaisang ini kan nggak nyambung ini. Belum lagi klarifikasinya aneh lagi ya kan. Hamil 8 bulan makanya jet pribadi. Aduh. Terus Kaisang nebeng temennya lagi. Ya kita tahu Pak, Kaisang itu anak siapa. Yang seharusnya menjaga dong etikanya gimana gitu kan. Kalau memang dengan numpangnya Kaisang itu membuat gaduh rame ya mending gak usah lah. Mending pakai pesawat biasa aja sih, semampunya aja gitu loh. Ya nggak sih? Nah ini teman-teman semua, wartawan juga bertanya kepada Gibran ya. Coba bagaimana jawabannya, kita lihat videonya. Mas Gibran terkait penggunaan jet pribadinya Mas Kaisang, pripun Mas? Tanyakan Kaisang ya. Itu kan pemilikan jetnya itu kan dari MOU Shopee kabarnya. Mungkin ada bantahan atau gimana? Berarti tidak ya Mas ya? MOU yang dimaksud itu Profesional antara Pemkot Solo, Teknopark sama Shopee, nggak ada yang kayak gitu ya. oke, berarti untuk lokasi saja ya Mas ya? Berarti kan memang bukan ya Mas ya? Itu kan banyak yang Profesional ya. Nggak ada yang seperti itu. terkait dengan Mas Bobi juga Mas yang menggunakan jet pribadi. Kalau Gibran bukan mengklarifikasi ya, tapi lebih menyuruh wartawan untuk tanyakan saja ke Kaisang, tanyakan saja ke Bobi. Lebih aman lah ya. Udah mending kayak gitu aja jawabannya, aman. Nanti malah mau mengklarifikasi juga, selip dikit malah ribut lagi nih netizennya. Oke, kita lanjut lagi guys. Kaisang cengengesan di podcast. Apa kabar soal jet pribadi? Waduh, Kaisang Pangarep lagi-lagi jadi sorotan publik. Kali ini, netizen dibuat geram setelah dirinya muncul santai di podcast miliknya. Di tengah panasnya perbincangan soal jet pribadi dan dugaan gratifikasi, Kaisang malah asik bercanda soal jabatan dengan Kiki Saputri. Ini jabatan, katanya sambil tertawa. Kiki pun membalas dengan candaan, tapi netizen mereka nggak seceria itu. Publik menilai anak bungsu Jokowi ini nggak tahu malu. Di saat masyarakat menunggu klarifikasi mengenai jet mewah, Kaisang dinilai tidak peduli. Setelah jet pribadi dicari KPK, masih bisa podcast cengengesan. Luar biasa, ujar salah satu netizen. Sebelumnya, KPK berencana mengklarifikasi dugaan gratifikasi ini. Tapi secara mengejutkan, rencana itu dibatalkan. Banyak yang bertanya, apakah kasus ini benar-benar angin lalu untuk Kaisang? Terus, bagaimana nasib klarifikasi soal jet pribadi? Bagi netizen, yang jelas guyonan Kaisang bukanlah hal yang lucu kali ini. Halo guys, kemarin kita sama-sama lihat ya, Menkominfo Budi Ari tampil memberikan klarifikasi, pembelaan terhadap dua putra Presiden Jokowi ini. Yang pertama, Budi Ari membantah bahwa akun Fufu Fafa pemiliknya adalah Gibran. Jadi katanya bukan Gibran. Ya tapi belum bisa membuktikan juga, nggak ada buktinya. Yang kedua, bahwa Kaisang diajak temannya naik jet pribadi ke Amerika Serikat. Karena Erina sudah hamil 8 bulan, jadi nggak boleh naik angkutan umum. Yang pertama begini, kenapa kok Menkominfo yang memberikan klarifikasi? Apa namanya korelasinya? Apakah Menkominfo ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi Keluarga Mulyono? Dulu ketika data negara diretas, yang bersangkutan nggak pernah tuh kasih klarifikasi yang jelas. Jawabannya cuma bercanda, bercanda, iniin, diituin ya, ininya sedang diituin, nggak pernah ada yang jelas. Nah, giliran Gibran, tuan mudanya, kena masalah langsung pasang badan, serius. Ya ternyata data negara kita masih kalah lah. Masih jauh kalah penting sama kebusukan tuan mudanya. Nah soal ibu hamil, kalau memang alasannya begitu, karena Erina hamil besar dan nggak boleh naik angkutan umum, ya kenapa nggak semua ibu hamil aja yang mau bepergian jauh tuh diberi fasilitas jet pribadi gitu. Jadi apa menurut Pak Budi Ari ini Erina yang hamil ini derajatnya jauh lebih tinggi dari ibu-ibu hamil lainnya karena dia menantu presiden. Bapak nggak lihat di Flores itu ada ibu hamil besar harus menyeberangi sungai yang begitu deras, sangat deras bahkan hanya untuk sekedar memeriksakan kehamilannya. Di Sulawesi ada ibu hamil harus ditandu 5 km untuk bisa melahirkan. Emang luar biasa sih ya. Ya tapi sepertinya nggak sia-sia. Kemarin Pak Jokowi ngasih Pak Budi ini bintang Mahaputra. Ya itu tadi bang, karena sudah dikasih bintang, sudah dikasih kenikmatan oleh Pak Jokowi, ya harus hutang budi lah ya. Pasang badan dong.
Nah teman-teman semua, ini yang terakhir ya. Ini pembelaan dari Noel, Bung Noel ya. Ini lebih lucu lagi nih. Ini sekalian klarifikasi juga ya dari Bung Noel ya mengenai jet pribadi yang digunakan oleh Kaesang. Nah boleh deh kita lihat, kita simak nih keseruannya gimana ya. Kita lihat videonya. Private jet itu emang kawan-kawan sudah tahu bahwa dia nyewa. Karena tadi Rifana kan bilang nyewa, siapa yang nyewa? Emang Mas Kaesang nyewa? Oke. Nyewa atau tidak? Ada yang mampu menjawab bahwa itu disewa Mas Kaesang. 8M. Dengan angka 8M itu saya yakin tidak. Anda meyakini Mas Kaesang berarti menyewa ya? Bukan menyewa, nggak ada. Terus? Itu Punya private jet yang atau informasi yang saya dapat informasi ya, informasi yang saya dapat, yang pemilik private jet itu adalah kawannya Kaesang. Kemudian Mas Kaesang itu diajak ke Amerika dan kebetulan Mas Kaesang waktu itu mau jalan ke sana atau kemana lah saya nggak tahu. Ya Mas Kaesang dengan mumpung daripada naik ini bayar mahal, ada yang ngajak. Oke, tercatat gitu secara resmi kepemilikan dari private jet Gulfstream itu adalah salah satu perusahaan internasional, salah satu brand besar. Itu temannya Mas Kaesang berarti? Sepertinya yang saya dapat informasi, perusahaan itu, ownernya itu, dia punya anaknya itu Mas Kaesang. Jadi meminjamkan? Bukan meminjam, nggak mengajak Mas Kaesang. Mas Kaesang kebetulan ini anak ini yang punya private jet ini mau ke Amerika. Nebeng. Mas Kaesang diajak nebeng. Gitu. Salah atau tidak itu orang ikut aja ikut gitu loh. Nah itu tinggal ditelusuri. Tapi informasi memberikan fasilitas pada Kaesang, apakah kepada siapa namanya Abdul misalnya akan juga diberikan kalau dia bukan anak presiden. Gini. Itu yang kemudian memunculkan analisis yang kuat bahwa itu pola gratifikasi. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tinggal nanti kan kita buktikan, Bet, gitu loh. Nah, pertanyaannya salah tidak kalau ada kawan yang sedikit baik dengan kita, memfasilitasi kita untuk ngajak daripada lu naik pesawat bayar mahal, yuk ikut gua aja yuk, gitu loh. Kalau Salah kita atau paham tidak? hukum, kalau Gitu kita loh. paham etik, kita harus tahu bahwa apakah saya anak pejabat. Kalau saya anak pejabat, saya pasti tolak. Nah, problemnya ini bukan soal pejabat atau tidak pejabat, Ini Bet. anak pejabat kok. Gitu loh. Ini anak pejabat. Pertanyaannya kan tadi gini. Kaesang itu anak pejabat atau bukan? Ya gini, pertanyaan dari awal tadi sewa, siapa yang nyewa gitu Nah, loh. karena bisa Bung Noel tidak tahu apakah nyawa atau tidak, justru pentingnya klarifikasi. Di situ saya jawab tadi. Aduh, Bang Noel sampai keringetan lo jelasin kayak gitu ya, klarifikasi soal jet pribadi ya. Ya udahlah, pokoknya rakyat itu tahulah mana yang bener, mana yang enggak gitu. Masa iya sih? Aduh. Mumpung temennya mau ke Amerika kok ngepasin banget gitu loh. Sudahlah, intinya Kaesang nggak mau klarifikasi ya, yang seharusnya klarifikasi saja gitu biar rakyat itu ayem gitu loh, nggak gaduh gitu. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Ibrahim Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.